Saya maklum kalau Anda akan menyalahkan anak saya. Tapi Bung Tommy, mungkin di mata Anda, saya sebagai orang tua yang membuang-buang waktu yang tidak berharga. Tapi please, tolonglah, dengarkan apa yang dia ceritakan kepada saya. Setelah itu saya akan pergi. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Kamu kelihatannya senang banget sih di Surabaya. Ya jelas saya senang, saya kan ketemu sama Mama. Eri juga kan? Ran, please, jangan ungkit-ungkit soal itu lagi. Tapi dia masih tinggal di rumah sama mama kamu kan? Iya, tapi kan... Vin, saya masih rapat dulu, ntar saya telepon lagi ya. Ya, oke. Vina, saya antar lihat ruang jahit ya. Iya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Bohong. Saya lihat barusan kamu habis telepon sama Roni kan? Iya. Roni marah ya? Enggak, dia titip salam buat kamu. Yuk. Saudari Susan, ada yang menunggu di ruang besuk. Hai Tom. Makasih ya, kamu masih mau ketemu sama saya, Tom. Kok waktu itu kamu nggak cerita langsung ke polisinya atau ngomong langsung ke saya? Kan kamu masih punya kesempatan untuk bisa ngebela diri kamu. Tom, waktu itu saya udah berusaha jelasin ke kamu kan. Tapi kamu waktu itu nggak mau dengerin saya. Kamu nggak percaya sama saya lagi waktu itu. Maaf ya, saya waktu itu masih agak shock aja waktu dengerin kamu ngomong kayak gitu. Iya, saya tahu kok keadaan kamu waktu itu, Tom. Terus saya udah ketemu sama papa kamu. Dia juga udah cerita sama saya tentang sebagian kejadian. Sekarang saya pengen dengar langsung dari kamu. Kamu tahu nggak waktu itu yang saya pulang duluan, kamu lagi syuting. Itu saya tahu. Kamu lagi berantem sama Lisa karena tampang kamu waktu itu suntuk banget. Jadi saya pikir mumpung kamu lagi nggak ada di rumah, jadi saya pengen ke rumah kamu. Saya pengen ngomong sama Lisa. Mungkin kalau saya sama Lisa yang ketemu berdua aja, Lisa masih bisa dengerin saya. Sudah merebut suami orang, masih punya nyali datang ke rumah saya. Selamat siang. Nyonya Tommy Arsana. Nama saya Nyonya Tommy Arsana ya. Iya, saya kesini pengen ngomong sama Lisa. Karena kita sama-sama perempuan kan, saya pikir Lisa masih bisa lebih ngerti. Kamu pikir saya mau buang-buang waktu saya untuk perempuan murahan seperti kamu? Hah? Lisa, saya pengen ngomongin masalah Tommy. Tommy suami saya, dan kamu bukan siapa-siapa. Kamu nggak punya hak untuk ikut campur urusan keluarga saya. Sekarang juga kamu angkat kaki dari sini, dan jangan pernah nginjek rumah ini lagi. Ngerti? Sekarang saya tahu kenapa Tommy nggak tahan hidup sama kamu. Karena kamu kasar. Dan saya yakin keputusan Tommy untuk cerai sama kamu itu adalah cara paling benar. Apa kamu bilang? Kamu itu nggak tahu apa-apa. Jadi jangan sok untuk nasihatin saya ya. Saya emang nggak tahu apa-apa tentang kamu. Tapi saya tahu betul penderitaan suami kamu kayak gimana.
Tommy sering ngomong sama saya tentang kamu. Kamu orang yang egois, kamu nggak mau ngalah, kamu selalu menuntut hak kamu, sementara kewajiban kamu sebagai istri nggak pernah kamu penuhin. Dan saya sekarang kesini, saya pengen ngomong baik-baik sama kamu. Saya pengen jelasin ke kamu kalau saya nggak pernah berniat ngerebut suami kamu. Saya nggak pernah berniat. Tapi ternyata semua omongan Tommy tentang kamu benar. Kamu emang nggak pantas dampingin Tommy. Saya memang nggak pantas untuk mendapatkan Tommy. Tapi saya mencintainya. Dan kamu sudah merebut suami saya. Lebih baik saya mati daripada saya harus kehilangan Tommy. Biar semua orang tahu kamu penyebab kematian saya. Lisa, jangan! Lisa, jangan! Lepas! Lisa, jangan! Lepasin tangan saya! Lisa, tolong! Tolong! Lisa, tutup teriakan kamu ya! Lisa, jangan! Lisa, kita harus mati berdua. Lisa, saya mau! Lisa! Lisa! Kenapa Anda bernikah sedangkan Tommy belum bercerai? Berarti Anda mengganggu rumah tangga orang. Saya nggak ikut campur urusan mereka, Pak. Saya datang ke rumah Tommy karena saya pengen ngejelasin tentang hubungan saya dan Tommy yang sebenarnya sama Lisa. Saya pengen ngomong sama Lisa sebagai sesama perempuan. Mungkin kalau saya ngomong berdua Lisa masih mau dengerin saya. Ya, kayaknya pernyataan dari Susan tadi udah cukup jelas ya, Pak. Jadi Susan ini sebenarnya nggak bersalah. Mungkin Bapak bisa membantu untuk bisa mengeluarkan Susan dari tempat ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan dia dari sini. Di pengadilan nanti, keterangan Anda sangat kami butuhkan. Anda sedia jadi saksi? Iya, Pak. Saya bersedia kapan saja Bapak mau. Ini berkas-berkas kontrakmu itu dan semua Papa sudah pelajari. Nedo, dana yang sudah dikeluarkan mencapai 5,5 miliar. Dan proyek yang kalian kerjakan sama sekali belum jalan. Goblok! Saya masih berusaha ngubungin, Pak. Hubungi siapa? Sekretaris partner bisnismu itu. Papa juga sudah mendengar dari Yuli, sekretarismu, mereka tidak bisa dihubungi. Hah? Edo, kamu sekolah jauh-jauh, kenapa masih gampang ditipu? Ha? Pak, saya udah pelajarin semua proposal dan blueprint yang mereka kasih, Pak. Tapi saya nggak ngeliat kalau ada proposal yang nggak beres ataupun unsur-unsur yang penipuan, Pak. Jadi, yang kamu lihat cuma paha. Otakmu cuma berpikir berkencan dengan perempuan itu. Apa? Alasan apa lagi kamu untuk mempertahankan Iva? Oke, Pak. Kasih saya waktu 1 kali lagi, Pak.
mau beresin semua masalahnya. Papa bisa saja memberi kesempatan, tapi apakah Bang mau mengulur waktu? Dan pekerjaan yang sudah jalan membutuhkan modal, apa mau menunggu? Hah? 5,5 miliar. Bukanlah modal yang kecil itu. Kamu telah membuat kesalahan yang fatal. Kamu bisa membuat perusahaan ini bangkrut. Tahu? Tahu. Yo, tolong kamu bookingin saya tiket untuk Surabaya. Kalau bisa hari ini juga. Hari ini, Pak? Ya, soalnya ada urusan penting. Baiklah. Halo, Apa kabar sayang? Roni sayang, kamu di kantor? Iya, kamu lagi ngapain? Lagi mau berangkat ke butiknya Mama, nganterin makan siang buat Mama, sekalian buat Eri. Saya jadi iri sama mama kamu sama Eri. Habis sejak kamu pergi, saya selalu makan sendirian. Nanti kan kalau kita udah nikah, kamu nggak bakal sendirian lagi. Vina, udah siap? Udah, tunggu sebentar ya. Halo sayang, udah dulu ya. Saya mau berangkat sekarang. Ntar kita ngobrol lagi ya. Siapa sih barusan? Itu Eri, dia yang mau nganter saya ke butik Mama, ya. Iya deh, sampai ntar ya. Oke, dah. Saya tahu, Sher, perasaan kamu. Seandainya saya mengalami hal seperti itu, pasti saya akan kehilangan rasa percaya diri. Saya ada usul buat kamu. Seandainya kamu mau melakukan implantasi, ya untuk membentuk supaya payudara kamu seperti semula lagi. Bisa, Dok? Iya, bisa. Nanti ya saya akan ketemukan sama ahlinya. Iya, belum datang itu. Nanti tante pasti kasih tahu. Sebentar ya. Roni, Ya ampun, tadi baru ngobrol di rumah, sekarang udah telepon lagi. kangen berat pasti. Iya. Makan dulu ya. Iya. Halo. Baru sampai? Iya, ada apa? Nggak apa-apa. Saya cuma ngecek aja kamu udah sampai butik apa belum. Kok lama banget sih? Emang jauh jaraknya? Enggak jauh, cuman macet. Kamu ini kenapa sih? Tadi kan kita juga udah ngobrol. Udah dulu ya, saya mau bantuin Mama. Ntar saya telepon kamu ya. Oke, dadah. Sherly, Mama senang sekali dengernya. Lain kali kalau kamu pergi ke dokter, Mama ikut. Jangan pergi sendiri. Iya. Papa mana? Papa lagi ngurusin yayasan anak cacat. Sebentar lagi juga pulang. Kalau Papa dengar kabar ini, dia pasti senang sekali. Oh iya, Ma, ada telepon buat Sherly nggak? Belum ada, sayang. Halo? Halo, selamat siang. Ibu Sherry. Ini Yuli, Bu, sekretarisnya Pak Edo. Iya, ada apa, Yen? Pak Edo ada, Bu? Kebetulan enggak. Apa ada yang penting? Gini, Bu, saya baru mendapat konfirmasi mengenai keberangkatan Pak Edo ke Surabaya. Ternyata ditunda 2 jam. Berangkat ke Surabaya? Iya, Bu. Saya udah coba hubungi ke handphonenya. Tapi handphone Bapak tidak aktif, Bu. Makanya saya coba hubungi lewat Ibu. Saya takut Bapak kelamaan nunggu di airport. Bapak ke Surabaya ada perlu apa ya, Yen? Itu, Bu, ada masalah dengan perusahaannya Pak Sony dan Bu Iva. Bapak ke sana karena mereka sama sekali tidak dapat dihubungi. Iva? Iya, Bu. Soalnya proyek Bapak dengan perusahaannya mereka miliaran rupiah, tapi sekarang Pak Sony menghilang dengan sekretarisnya. Halo, Bu Sherry. Papa, gimana acaranya? Sukses? Ya, sukses. Sally mana? Di atas, di kamarnya. Mama sudah coba lagi untuk bicara dengan dia. Ma, persoalan ini harus dibicarakan sampai tuntas. Papa nggak mau keluarga kita nanti disalahkan oleh keluarga Edo. Karena Sherly pergi tanpa izin suaminya. Kasih Sherry waktu, Pak. Dia baru dapat kabar. Edo dalam kesulitan. Ada masalah apa? Perusahaan Edo ditipu. Perempuan itu ngedeketin Edo untuk dapat proyek miliaran rupiah. Setelah dapat dia kabur sama bosnya.
Sekarang Edo lagi ke Surabaya ngusut kasus ini. Ada-ada saja. Iya. Tahu nggak, Pak? Setelah dapat kabar ini, Sherry ngurung diri di kamar. Dia mikirin Edo. Mama yakin dia pasti masih mencintai Edo, Pak. Gimana kalau Eri yang nemenin kamu besok? Ya Mama kan janji sama Vina besok nemenin Vina belanja. Mama tahu sayang. Tapi tamu-tamu dari Jepang mendadak mau datang, Mama kan harus nemenin mereka. Memangnya Eri nggak bisa gantiin Mama untuk nemuin tamu Mama dari Jepang itu? Vina, Mama bukannya nggak mentingin kamu. Mama suruh Eri nemenin kamu itu karena Mama nggak mau persiapan pernikahan kamu ketunda. Mama harap kamu bisa ngerti, Vin. Karena Eri juga nggak begitu paham tentang seluk-beluk produksi. Mama yang lebih tahu. Telepon. Kalau sampai Edo tidak berhasil menemukan Sony dan Iva, artinya kita akan mengalami kerugian miliaran rupiah. Sekarang Edo udah berangkat ke Surabaya, Pak? Sudah. Memang ini semua kesalahannya. Kena bujuk rayu perempuan yang namanya Iva itu. Tapi Bapak yakin pasti dia sangat terpukul dan menyesali perbuatannya. Sherly juga menyesal, Pak. Harusnya Sherly nggak ninggalin dia dalam keadaan yang sulit kayak gini. Sherly, kamu tidak salah. Ya? Kita ambil hikmahnya saja. Belum ada kabar lagi dari Edo, Pak? Sampai saat ini belum. Kalau sampai Edo tidak berhasil menemukan, Papa terpaksa menutup perusahaan. Ada tuh dalam kamarnya. Tumben. Biasanya paling pagi selalu dia. Barangkali aja dia kecapean, Pak. Tapi semenjak Vina pergi, Roni tuh selalu pulang malam dari kantornya. Tapi Mama rasa kayaknya dia sengaja nyibukin diri dari kantor, Pak. Dia kangen barangkali, Ma. Kan tiap hari ketemu, selalu bersama-sama. Jangan kaget. Mama rasa bukan cuma kangen, Pak. Kayaknya Roni juga ngawatirin Vina. Memangnya ada apa? Dia kan tahu Vina ada di mana. Di Surabaya bersama ibunya. Jadi apa yang dia takuti? Begini aja, Ma. Sekarang tolong lihat dia di kamar. Tanya sama dia mau bareng nggak sama Papa pergi ke kantor. Oke, bentar ya, Pak. Jadi Roni ke Surabaya? Kelihatannya begitu, Bu. Saya cuma ingin memastikan apakah Roni sudah sampai di Surabaya atau belum. Kapan berangkatnya, Jeng? Pagi-pagi sekali. Terus terang aja, kepergiannya itu mendadak. Jadi saya harap kalau Roni sudah datang, Ibu mohon mengabari kami di Jakarta. Oh iya, pasti. Nanti saya akan cek rumah. Iya, baik, Jeng. Ini bagus ya, Vin? Iya ya. Pasti pas nih. Ini aja deh Mbak.
Roni pasti gagal banget ya kalau pakai jas ini. Kamu tuh beruntung banget. Dapat calon suami nggak cuma ganteng, tapi sayang banget sama kamu. Iya, saya beruntung. Saya beruntung dapetin suami yang baik dan perhatian sayang sama saya seperti Roni. Tapi kamu jangan salah. Saya juga beruntung ngedapetin sahabat dan kakak sebaik kamu. Sekarang saya mau traktir kamu makan. Mau nggak? Saya yang bayar. Ya. Tahan, sakit nggak? Sakit? Tahan ya. Tahan. Jadi gini caranya, Ri. Ron, tunggu dulu. Roni. Bentar. Mau jelasin apa lagi lo? Roni. Jelasin apa lagi? Roni! Kau emang nggak pernah kapok, Ri? Roni tunggu, Ron. Roni tunggu. Kamu nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Bener? Roni, kamu nggak boleh sembarangan duduk sama Eri kayak gitu. Kasihan kan Eri? Kasihan apaan? Baru berapa hari saya tinggal kamu udah punya perasaan khusus sama Eri. Roni, kamu salah. Eri kan cuma nganterin saya belanja. Dan dia tahu kalau saya belanja itu untuk persiapan pernikahan kita. Cuman itu. Itu kan cuma alasan. Dia akan terus deketin kamu sampai akhirnya ngerusak hubungan kita kayak dulu lagi. Roni, dia kan udah minta maaf. Dia kan udah minta maaf. Semua orang juga bisa minta maaf, Vina. Naif banget sih kamu jadi orang. Gampang banget percaya sama orang. Roni, semua yang kamu katakan itu nggak benar. Seharusnya kemarahan kamu nggak kamu tunjukin di depan Eri. Dia kan tersinggung. Bodoh amat. Mau kesinggung kek? Mau enggak? Pikirin juga dong perasaan saya. Ngeliat calon istri saya jalan sama orang lain, pakai ngelus-ngelus kaki segala lagi. Saya kan kesleo. Kesleo? Kalau saya nggak mendadak muncul di mall, saya nggak ngemergokin kamu, dia akan terus ngelus kaki kamu. Cukup, Roni, cukup. Kamu keterlaluan. Kok kamu jadi malah marah sih sama saya? Saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri. Saya nggak ngada-ngada kan? Apa? Kok kamu malah ngebela dia sih? Kamu datang ke Surabaya hanya untuk memata-matai saya. Saya marah, Roni. Kamu nggak percaya lagi sama saya. Saya jadi takut sama kamu. Saya nggak mata-matain kamu ya. Saya nggak mata-matain kamu. Saya ke mall tuh cuma mau nyari barang buat kamu. Saya mau beli sesuatu sama kamu. Kok kamu malah nuduh saya kayak gitu sih? Buat apa saya mata-matain kamu? Gak ada gunanya, tahu nggak? Pusing banget saya. Maafin Roni ya. Nggak apa-apa, Vin. Sakit? Lumayan. Sini biar saya bantu. Jangan, Vina. Nanti Roni salah paham lagi. Mendingan kamu temenin Roni. Nanti kalau dia lihat kita berduaan, dia bisa marah lagi.
Eri, sebenarnya saya nggak tahu kalau Roni punya rencana ke Surabaya. Kata Roni dia mampir ke mall mau beliin oleh-oleh buat saya karena dari Jakarta dia nggak bawa apa-apa. Dia bilang dia mau bikin kejutan buat saya nggak tahu. Rencananya dia mau buat kejutan. Malah dia yang dapat kejutan. Tapi wajar lah. Semua orang pasti marah kalau lihat calon istrinya jalan sama laki-laki lain. Tapi kan dia tahu kamu. Kamu kan bukan orang lain. Kamu tuh teman saya, teman Roni juga. Itulah, Vin, yang saya nggak ngerti dari Roni. Biar gimana pun, saya pernah berbuat salah. Berusaha ngancurin hubungan kalian. Eri, saya udah maafin kamu. Demi Tuhan saya udah maafin kamu. Kalau saya udah maafin kamu, berarti saya sudah melupakan semuanya. Thanks, Vin. Tapi kita kan nggak pernah ngerti perasaan Roni. Dia pasti cemburu banget. Dan dia takut kalau saya ngancurin hubungan kalian lagi. Vina, telepon. Halo? Vina? Iya, Ma. Roni udah sampai? Udah. Oh ya udah kalau gitu syukur deh. Soalnya tadi Tante Rosa telepon Mama, suaranya kedengarannya agak panik. Katanya Roni pergi pagi-pagi tanpa kasih tahu sama mereka. Ya deh, biar Vina ntar telepon mereka biar nggak panik. Ya udah, kamu jangan lupa tapi ya. Mama kan masih ada urusan sama tamu-tamu Jepang itu. Iya. Vin, jangan lupa juga itu siapin kamar buat Roni. Ya sayang ya? Ya udah dulu ya, Davina. Ron, kamu mau kemana? Hotel. Tapi kan kamu bisa nginep di sini, kamu nggak perlu ke hotel, sayang. Kamu pikir saya mau tinggal serumah sama orang yang mengurusak hubungan kita? Ron, please. Saya nggak ngerti sama jalan pikiran kamu atau mama kamu. Jelas-jelas udah kebukti kalau dia mau ngancurin hubungan kita. Tapi malah kamu makin akrab sama dia. Ada apa sih sebenarnya? Ron. Udah deh. Kalau kamu mau telepon saya ada di depan. Yang lalu, memang ada perusahaan yang menyewa kantor ini, Pak. Mereka sudah pindah. Kira-kira pindahnya kemana, Pak? Wah, kami tidak tahu, Pak. Belum ada kabar dari Edo, Pak? Oh, belum. Papa rasa Edo belum sempat mengabari saya. Papa sedang sibuk menyelusuri perusahaan Sony ini. Entah kenapa, tiba-tiba seperti raib dari muka bumi ini. Bapak juga nggak tahu di mana dia nginap? Nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi Papa sudah meninggalkan pesan dengan Edo. Dan Edo belum membalasnya. Sir, Papa tahu kamu sakit hati dengan perbuatan Edo itu ya. Tapi Papa minta kamu tabah, sabar, tawakal ya. Dan biar dia menerima hukuman atas perbuatannya. Sir, dalam keadaan seperti ini sebenarnya Edo butuh suatu dukungan, butuh spirit orang yang sangat dicintai. Sir, kalau
Papa boleh minta sesuatu darimu. Hah? Papa minta, please, supaya kamu kembali. Ya? Please, Sher. Kamu jangan tinggalkan Edo dalam keadaan sesulit ini. Ya? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya minta kamar 410. 410. 410 atas nama siapa, Pak? Bapak Edo. Pak Edo, oh ya. Silakan Pak Edo. Ya, Sekalian tadi Bapak ada message. Oh ya, makasih ya. Mari silakan. Nggak usah bicara masa lalu deh. Kenyataannya kamu mengkhianati perkawinan kita kan? Maksud kamu? Jawab dengan jujur. Siapa perempuan itu? Siapa perempuan yang sering datang ke kantor kamu? Itu urusan kerjaan. Jangan bohong lagi deh. Kamu mau bohong lagi kan? Saya udah Diam! bilang kalau Kak... Sir, ya, jangan berbicara yang enggak ya. Kamu bisa bikin saya marah. Ngerti nggak? Sekali lagi saya tanya, siapa perempuan itu? Diam! Oke. Kalau memang kamu nggak mau kasih tahu saya, biar saya cari tahu sendiri. Terserah. Dasar perempuan nggak tahu diri. Edo! Maafkan saya, Shirley. Saya sayang sama kamu. Saya nyesel. Dia masih membutuhkan kamu, Sher. Mama, belum tidur, Ma? Belum, sayang. Gimana Mama bisa tidur kalau anak Mama sendiri belum tidur? Mama. Gimana? Ada kabar tentang Edo? Belum. Mama ngerti perasaan kamu, Sher. Sebagai seorang istri dan seorang wanita, memang sulit untuk memaafkan orang yang kita cintai mengkhianati kita. Tapi kalau kita bisa maafin mereka, sangat mulia, Sher. Apalagi Edo dalam keadaan kesulitan. Iya, tapi Mama kan cuma kasih saran. Karena Mama lihat kamu masih mikirin Edo. Kamu juga masih peduli sama dia. Kamu masih sayang sama dia. Iya kan? Dina kemana ya? Udah malam gini kok belum pulang juga. Belum kasih kabar lagi. Gak usah bingung, Tante. Perginya kan sama Roni. Gak apa-apa lah. Sebenarnya ada apa sih, Ri? Kok Roni juga tidur di hotel? Kenapa dia nggak tidur di rumah ini aja? Itu muka kamu kenapa biru-biru? Kamu habis berantem ya? Salah paham, Tante. Salah paham? Kayaknya Roni belum bisa maafin saya. Makanya dia nggak nginep di rumah ini karena saya. Tapi sayangnya
Vina nggak ngasih tahu di mana Roni nginep. Kalau Vina kasih tahu, pasti saya susul. Lebih baik saya nginep di hotel dong tante daripada suaminya Vina. Maksud saya calon suaminya. Re, itu pasti Vina. Vin, kamu dari mana aja? Ma, besok Roni pulang ke Jakarta. Vina harus gimana lagi? Vina udah coba ngeyakinin dia bahwa di antara Vina sama Eri tuh nggak ada hubungan apa-apa. Tapi Roni nggak percaya sama Vina. Dia nggak percaya soalnya Eri masih tinggal sama kita di sini. Kamu udah telepon orang tuanya? Kasihan mereka, Vin. Mereka terus-terusan telepon Mama nanyain Roni. Belum sempat. Ya udah, kalau gitu nanti Mama yang telepon. Sekarang kamu istirahat aja dulu, ya. Besok kita cari jalan keluarnya lagi. Vina kasihan sama Eri, Ma. Vina nggak ngerti kenapa Roni tega mukul Eri cuman gara-gara salah paham. Kalau gitu kan artinya Roni udah nggak percaya lagi sama Vina kan, Ma?